Pada juru bicara Partai Golongan Karya. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Gerindra. Pimpinan yang kami hormati, para anggota DPR RI yang kami muliakan. Partai Gerakan Indonesia Raya telah memutuskan bahwa nama fraksi menjadi fraksi Partai Gerindra dengan jumlah 86 anggota. Dan DPP Partai Gerindra telah memutuskan sebagai pimpinan fraksi, Ketua Fraksi G. Budi Satrio Jiwandono, Sekretaris Fraksi Bambang Haryadi, dan Bendahara Fraksi Ibu Novita Wijayanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Gerindra. Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keputusan Partai Nasdem dan sesuai dengan rapat konsultasi pimpinan, maka diputuskan bahwa nama fraksi Partai Nasdem DPR RI, jumlah anggota fraksi 69 anggota fraksi, pimpinan fraksi yaitu 1 Ketua Fraksi Dr. Victor Bungtilu Laiskodat, Sekretaris Fraksi Dr. Ahmad Sahroni, Bendahara Fraksi Nafa Indria Urbah, Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR Bapak Saan Mustafa. Demikian usulan nama fraksi, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR RI dari Partai Nasdem. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Nasdem. Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat dan seluruh anggota DPR RI yang berbahagia. DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah memutuskan nama fraksi di DPR menjadi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan sudah mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bernomor 608 garis miring DPP garis miring 01 garis miring Romawi 9 tahun 2024 yang menunjuk Ketua Jazilul Fawaid, Sekretaris Dr. Anggia Ermarini MKN, Bendahara Muhammad Rano Alfat SHMH. Ditandatangani Ketua Umum HA Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid. Terima kasih pimpinan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang senantiasa mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera telah memutuskan bahwa fraksi yang akan ditetapkan adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah anggota 53 orang. Adapun susunan pengurus fraksi yang telah ditetapkan, penasihat fraksi PKS DPR RI Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, Dr. Haji Ahmad Heriawan LCS MSI, Dr. Haji Muhammad Sohibul Iman MSc PhD. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, Wakil Dr. Haji Sukamta, Wakil yang kedua Amin AKMM, Wakil yang ketiga Dr. Neti Prasetyani MSI, yang keempat Haji Eki Awal Muharram SE, yang kelima Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Adang Darajatun, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa, Wakil Sekretaris Fraksi Habib Idrus Salim Al-Jufri, Bendahara Fraksi Dr. Hajah Kurniasih Mufidayati, Wakil Bendahara Fraksi Ismail. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami muliakan, seluruh anggota DPR RI yang berbahagia, izinkan kami melaporkan bahwa Partai Amanat Nasional menamakan fraksi kami dengan fraksi Partai Amanat Nasional. Dan berkenaan dengan struktur kepengurusan fraksi Partai Amanat Nasional akan kami serahkan kepada pimpinan terpilih nanti dalam waktu yang sangat secepat-cepatnya. Dan berkenaan dengan hubungan yang sedang kita lakukan di dalam perbincangan di DPR saat ini, kami telah mendapatkan tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yaitu saya sendiri, Dr. Saleh Partonan Daulay, MAG MUMA, yang kedua Eko Hendro Purnomo, dan yang ketiga Nazarudin Deka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Amanat Nasional. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Sementara DPR RI dan anggota DPR RI yang kami hormati, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah memutuskan bahwa fraksi Partai Demokrat yang ada di DPR RI diberi nama fraksi Partai Demokrat dengan jumlah anggota 44 orang, dan berdasarkan keputusan DPP nomor 43 garing bulan 10 tahun 2024, Ketua Fraksi Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, dan untuk struktur fraksi yang lainnya akan segera kami lengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Demokrat. Dengan demikian, seluruh partai telah menyampaikan nama fraksinya. Berdasarkan usulan nama-nama fraksi yang diajukan oleh seluruh partai politik tadi, kami meminta persetujuannya. 1.
fraksi PDI Perjuangan. 2. Fraksi Partai Golkar. 3. Fraksi Partai Gerindra. 4. Fraksi Partai Nasdem. 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional. 8. Fraksi Partai Demokrat. Dapat disetujui untuk menjadi fraksi-fraksi yang sah di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 beserta susunan kepengurusan fraksi. Saya minta pendapat setuju. Terima kasih. Adapun bagi fraksi yang belum menyampaikan susunan kepengurusan untuk dapat segera disampaikan, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua, rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu penetapan pimpinan DPR RI. Berdasarkan ketentuan pasal 427D ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut. Pasal 427D 1. Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. B. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. C. Wakil ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hal terdapat 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani.
dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. Dua, Saudara Dr. Insinyur Haji Ajis Kadir, M.Hum, dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. Tiga, Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Supmi Dasko Ahmad, SH, MH, dari fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI. Empat, Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR RI. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Samsurijal SAG MAP dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2029? Saya minta pendapatnya. Setuju? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih disertai palu dan buku memori. Sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan pengucapan sumpah janji ketua dan wakil-wakil ketua DPR RI, kami mempersilahkan Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Kepada Sekretaris Jenderal kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Persiapan pengambilan sumpah ketua dan para wakil ketua DPR RI terpilih. Selesai.